Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach. Damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bertemu kembali Bapak Ibu di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang cukup sulit untuk dipahami. Dan perkataan itu ialah, mengapa kau katakan aku baik? Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Tuhan Yesus, ungkapkan kebenaran-Mu atas kami, ya Roh Kudus. Bantu kami untuk kami memahami firman-Mu. Karena Engkaulah yang mencerahkan firman-Mu atas kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Sang Firman Allah itu, kalimatullah, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan melihat sama-sama Injil Lukas pasal ke-18. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai ke-27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Apa maksudnya, saudara? Masa Yesus nggak baik? Tunggu dulu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu. Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti, sudah kulakukan sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari ikut aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan dong?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara, ada seorang ahli Taurat yang kaya ini, ya, yang memperoleh kekayaannya dengan cara-cara yang tidak benar, ya, dengan membuat agama sebagai sarana untuk mencari kekayaan pribadi, saudara, ya. Dan dia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, ya, Rabi yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tanya, hidup kekal itu bagaimana? Ngetes juga nih, saudara. Lalu Yesus ngomong, "Kenapa aku katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik. Hanya Allah saja yang baik." Apa maksudnya, saudara? Masa Yesus nggak baik sih? Kita pasti setuju Yesus itu baik. Ya, Yesus sungguh teramat baik dan sangat baik. Tapi mengapa dia katakan kepada orang muda ini, kepada ahli Taurat ini, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ternyata Yesus itu ingin membuka selubung pemahaman yang salah di dalam ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini berpikir bahwa segala amal jahiliyahnya, segala perbuatan-perbuatan baiknya, itu yang akan menjamin dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah yang mereka percayai sampai hari ini, saudara. Amal, perbuatan baik, menjadi orang baik, ya, banyak beramal, banyak menyumbang ke sana kemari, ya, dikenal masyarakat sebagai orang yang baik, filantropi dan semuanya. Itulah jaminan untuk nabung, istilahnya, ya, masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik?" Gak ada pun yang baik di dunia ini. Betul, saudara. Di dunia ini gak ada yang baik selain Allah. Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ada natur dosa di dalam kemanusiaan kita semuanya. Sehingga manusia yang jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang rusak itu, pada dasarnya tidak ada yang baik. Semua kita tidak ada yang baik. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada orang muda ini bahwa pemahamanmu itu salah.
Ya, engkau memahami bahwa dengan kebaikan, perbuatan baik, amalmu itu akan membuat engkau masuk ke dalam kerajaan surga. No. Dengan berkata, mengapa kau katakan aku baik? Yesus ingin membukakan kedok orang muda ini. Membukakan pemahaman yang salah. Tidak ada orang baik, hanya Allah yang baik. Karena Allah tidak punya natur dosa. Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, Yesus ingin berkata kepada orang muda ini dan kepada kita semuanya, bahwa satu-satunya cara pemecahan masalah dosa-dosa manusia dan yang memungkinkan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal adalah hanya melalui Kristus saja. Lihat saudara ayat ini. Yesus ngomong apa? Yesus sitir yang namanya 10 perintah Allah. Aseret hadivarim. Ya, ini adalah moral law. Ya, di dalam agama Yahudi. Jangan bunuh, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Hormati ayah ibumu, kuduskan hari Sabat dan semuanya. Semua sudah aku lakukan. Aku ngerti, hafal, aku lakukan semua sejak masa mudaku. Satu lagi, jual semua milikmu. Jual semua milikmu, ikut aku. Itulah yang membuat orang muda ini sukar untuk melakukannya, saudara. Kenapa? Karena ia sangat kaya dan hatinya melekat kepada kekayaannya. Hati kita melekat kepada apa atau siapa, saudara? Selama hati kita tidak melekat kepada Yesus, selama kemelekatan kita tidak kepada Kristus, maka segala daya upaya, amal, dan semua kegiatan-kegiatan filantropi kemanusiaan kita yang kelihatannya di mata manusia baik, tapi sebetulnya di mata Allah tidak baik. Lutov, tidak baik. Tidak baik, saudara. Karena hatilah pusat dari kehidupan manusia. Kalau engkau melekat kepada Allah, kalau engkau hatimu melekat kepada the love, sang kasih, yaitu Kristus sendiri, maka kasihnya, maka sang kasih itulah yang telah memenuhi hatimu akan memampukan engkau untuk melakukan segala pekerjaan baik. Semua pekerjaan baikmu, semua amalmu itu bukan untuk cari nama, tapi murni karena kasih Allah. The love yang memenuhi engkau, menyelubungi hatimu dan menggerakkanmu untuk melakukan semuanya itu. Bukan cari nama, bukan supaya namamu masuk ke dalam media sosial, bukan supaya dikenal oleh ini, dikenal oleh itu, bukan supaya nanti dapat ke kolega, koneksi baru. Akhirnya engkau akan masuk ke dalam sebuah komunitas yang elit. Ada maksud-maksud tersembunyi di balik segala kegiatan-kegiatan kemanusiaanmu. Di balik segala sumbanganmu. Di balik segala apa yang kau lakukan sudah tidak murni lagi. Saudara, bukan itu. Bukan itu. Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sumbang sana, sumbang sini, kita aktif sekali, itu baik sih. Tapi kalau motifnya murni, kalau motifnya salah, itu bahaya, saudara. Kalau engkau lakukan itu semuanya karena maksud dan motif yang tersembunyi, demi ini dan demi itu, maka sebetulnya engkau adalah orang paling jahat di dunia ini. Mengapa? Karena engkau menggunakan penderitaan orang lain, kesengsaraan orang lain sebagai alat propagandamu supaya engkau naik ke tempat yang lebih tinggi secara pengaruh, secara pertemanan, secara koneksi dan semuanya. Ya, betul nggak, saudara? Coba Anda pikir. Anda adalah orang paling jahat berarti. Menggunakan kesengsaraan penderitaan orang lain sebagai alat propaganda. Berarti sebetulnya bagi Anda, manusia itu tidak ada harganya. Mereka hanyalah alat. Penderitaan mereka tidak ada artinya. Sekalipun mungkin engkau betul-betul menyumbang. Ada kegiatan sosial, ada kebaikan hati. Orang-orang lihat sebagai kebaikan hatimu. Tapi sebetulnya tidak. Oleh karena itu, kata-kata Yesus ini mengingatkan kita semuanya. Ketika kita berbuat baik, ketika kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ketika kita menjadi seorang filantropis,
Ya, dan seharusnya memang orang-orang Kristen pun harus mengambil bagian dalam hal-hal yang tersebut. Tapi pastikan semuanya keluar dari motif hati yang terdalam. Pastikan semua kegiatanmu keluar bukan karena maksud-maksud tertentu, tapi karena kasih Allah yang memenuhi engkau berlimpah-limpah. Karena hatimu melekat kepada Dia Sang Kasih. Dan itu yang akan membuat impact. Dan itu akan membuat impactmu itu kekal, pengaruhmu itu kekal, saudara. Manusia mungkin bisa ditipu, Allah tidak pernah bisa ditipu. Oleh karena itu, saat ini mari kita belajar untuk tidak menggunakan manusia sebagai alat propaganda kita. Jangan kita gunakan nasib manusia yang tidak beruntung, yang kurang beruntung, kita pakai sebetulnya untuk hormat kemuliaan nama kita. Hati-hati saudara, kadang ini tipis, tapi semuanya memang tergantung hati kita. Apa maksud kita? Motif kita terdalam dalam melakukan semuanya itu. Sekalipun mungkin, ya memang ketika kita dengan motif yang murni, karena kita melekat kepada Sang Kasih, kita lakukan semuanya, hal-hal yang baik, amal dan semuanya. Dan di dalam kondisi itu, Allah kemudian memberkati kita dengan mempertemukan dengan koneksi yang baru, komunitas yang baru. Pengaruh kita dibawa meningkat untuk kita banyak memberkati kanan dan kiri. Baik itu baik, asal dilakukan dengan motif hati yang benar. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang muda ini, "Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus ingin membuka kedok pemahaman yang salah. Bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Sekalipun perbuatan baik itu sangat penting. Kita harus terus berbuat baik di dunia ini. Kita harus terus beramal. Orang-orang Kristen harus menjadi filantropis yang baru. Kita harus terus melakukan hal-hal yang baik untuk membantu pemerintah kita. Mengentaskan kemiskinan contohnya. Untuk memberkati, memberdayakan, pemberdayaan masyarakat. Kita perlu lakukan hal yang semacam itu, tetapi dengan motif hati yang benar, motif hati yang murni. Anda belajar sesuatu. Mari kita menjadi manusia yang betul-betul suci di hadapan Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang akan bisa membacanya. Nanti reward akan datang dari Allah sendiri. Hari ini saya berdoa, kiranya kita melakukan semuanya, apapun aktivitas kita. Karena kita melekat kepada Sang Kasih, dan ketika hati kita melekat di dalam Sang Kasih itu, saudara, kita akan berlimpah-limpah di dalam kebaikannya. Amin, saudara. Anda belajar sesuatu, mari kita lakukan. Kita koreksi hati kita. Kalau kita sempat salah, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat bersama-sama. Dan kita kembalikan hati kita melekat kepada Sang Kasih itu. Kepada the love, Kristus sendiri yang adalah Sang Kasih. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini biarkan kami selalu melekat kepada Sang Kasih, supaya dari kemelekatan itu kami melakukan hal-hal yang besar. Kami melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengisi keselamatan kami, ya Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, kami beramal, kami mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan kemasyarakatan, membantu pemerintah kami, Tuhan, yang telah Kau tetapkan untuk kami betul-betul menjamah kehidupan banyak orang, sehingga banyak orang boleh diberkati, ditolong, dikasih makan, dientaskan hidupnya dari hal yang tidak baik, diberikan harkat, derajat, martabat. Pakai tangan kami, Tuhan, untuk menyentuh kehidupan banyak orang. Tolong kami supaya kami jadi orang Kristen yang tidak egois, yang hidup hanya untuk bagi kami, dan hanya bagi keluarga kami saja. Tapi kalau kami melekat di dalam Sang Kasih, kalau kasih-Mu betul-betul melekat di dalam kami, maka tidak ada batasan, Tuhan. Kasih itu akan meluap-luap, meluber-luber keluar dari batasan keluarga sekalipun. Menjangkau, menyentuh kehidupan banyak orang. Ini doa hamba-Mu untuk gereja-Mu, untuk orang-orang Kristen, anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami semuanya. Terima kasih, jadikan kami terang-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Beshem Hamashiach. Damai sejahtera bagi kita semuanya.
God bless you. Amin.